Sugeng dalu Bapak sedanten sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak yang kami hormati, masuk ke sesi kelima, Allah masih memberikan kita kenikmatan berupa kesempatan yang akhirnya pada kesempatan hari ini, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam insya Allah majelis yang penuh berkah. Sepakat? Sepakat ya? Oke, untuk selanjutnya materi kelima ini akan kita bahas tentang tuntunan ibadah sesuai tarjih yang akan disampaikan oleh Ustadz Asep Setiawan, Sarjana Teologi Islam, Magister Usuluddin. Leres nggih Ustadz? Ya. Oke, kira-kira ibadah kita sudah sesuai atau belum dengan tarjih? Kenapa harus sesuai dengan tarjih? Atau ada hal-hal lain yang perlu kita kulik tentang peribadatan kita? Maka malam hari ini kita akan sampaikan, kita kupas tuntas. Nanti bisa disepakati karena biasanya untuk materi ibadah itu butuh waktu yang lama. Jadi misalnya nanti belum selesai bisa disepakati, Mas nambah lagi 5 menit 2 menit seperti itu, bisa kita sepakati bersama. Oke? Sepakat? Sepakat mboten? Kok dereng kompak? Enten sik dereng dahar niki wau? Oh, manten J. Oke, untuk selanjutnya kita serahkan langsung. Namun sepertinya Ustadz Asep nembe siap-siap untuk materi selanjutnya. Kita sekali lagi ice breaking. Tepuk satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sugeng dalu Bapak-bapak sekalian, iki sami sehat nggih? Insyaallah. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka tawasobil haq wa tawasobil sober, belajar bersama-sama yang tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yakni tentang tuntunan ibadah sesuai tarjih Muhammadiyah. Bapak-bapak sekalian, para asatidz sekalian, tema ini tentu sudah sangat akrab nggih. Pangapunten, insyaallah kulolan panjenengan sudah begitu sering mengkaji ini ya. Tapi kenapa kemudian di sesi yang kelima ya Ustadz ya, yang kelima ini kita mengkaji ini tentu dalam rangka untuk memperdalam. Nah, nanti kita akan memperbanyak diskusi terkait dengan tuntunan ibadah sesuai dengan tarjih Muhammadiyah.
Nah, Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, nggih. Kita merefresh kembali nggih pemahaman kita tentang manhaj Muhammadiyah. Tadi di sesi yang pertama dengan Ustadz Miftah nggih. Bapak nggih. Nah, itu mungkin sudah dibahas demikian rupa bagaimana manhaj Muhammadiyah, dan di sini kita mengulang sedikit ya bahwa manhaj Muhammadiyah secara garis besar pertama berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Nggih. Napa menika As-Sunnah Al-Maqbulah para asatid sekalian? Nggih. Ada istilah As-Sunnah Al-Maqbulah. Bedanya dengan As-Sunnah As-Sahihah menika napa? Kenapa kemudian menggunakan istilah As-Sunnah Al-Maqbulah? Napa Ustaz sekalian? Oke. Berapa Ustaz Mas'ud? Nggih. Yang diterima ya. Jadi tidak menggunakan hadis-hadis yang sahih saja, tapi bisa di bawahnya sahih seperti Hasan. Saya kira itu. Oke, matur nuwun Ustaz. Tepuk tangan untuk Ustaz Mas'ud. Oke. Untuk menyaingi sholawatan. Oke, matur nuwun. Betul. Jadi di Muhammadiyah tidak hanya hadis yang sahih saja yang kita gunakan untuk berhujah ya, untuk dijadikan dalil ya dasar dalam kita beragama, tetapi kita menggunakan As-Sunnah Al-Maqbulah, yakni hadis sahih dan juga hadis hasan. Nah, ini nanti yang membedakan antara kita dengan pangapunten saudara kita dari Nahdiyin ya. Kalau saudara kita dari Nahdiyin mereka lebih fleksibel dan mereka masih menerima hadis dhaif sebagai hujah ataupun dalil dalam mereka melakukan amal ibadah mereka. Seperti itu. Sementara kalau kita di Muhammadiyah ya setidaknya hasan. Nah, nanti kalau kita mengkaji ulumul hadis, hasan menika wonten dua macam. Napa mawon Ustaz sekalian? Ada hasan li dzatihi kali hasan li ghairihi. Ketika hadisnya awalnya dhaif, tetapi banyak jalur periwayatan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga derajat kualitasnya naik dari hadis dhaif menjadi hasan. Hasannya li ghairihi. Seperti itu. Nah, ini kita di Muhammadiyah untuk sumber ajaran agama yang kedua yakni hadis, yang kita pakai adalah As-Sunnah Al-Maqbulah, hadis yang sahih dan juga hasan baik li dzatihi ataupun li ghairihi. Maka nah nanti prakteknya bagaimana Ustaz sekalian? Misalkan dalam masalah sholat ya. Di dalam sholat itu pangapunten, sholat menika termasuk ibadah mahdhah ataupun heru mahdhah? Ustaz sekalian, ibadah mahdhah yang mana semuanya harus berdasarkan dalil. Nah, dalilnya pun setidaknya hasan li ghairihi, paling standar paling bawahnya hasan li ghairihi. Nah, dalam kasus bacaan tasyahud misalkan di sana pangapunten nggih saudara kita dari Nahdiyin itu ada tambahan Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, Ustaz sekalian ngagem sajinan apa mboten? Mboten. Kenapa? Leres ya, karena kalau kita mengkaji dalilnya ya, terkait dengan tahiyat, lafadz tahiyat baik akhir ataupun awal tidak ada tambahan sayyidina. Maka kita di Muhammadiyah ya sudah ya, bagaimana kemudian hadisnya berbicara apa, lafadznya seperti apa, ya udah sami'na wa ata'na. Kita mengikuti apa yang diterangkan dalam hadis tersebut. Seperti itu. Pun demikian juga dengan kasus-kasus yang lain. Nah, lalu poin yang kedua, Ustadz sekalian ya, kita Muhammadiyah itu tidak terikat dengan aliran teologis ataupun madhab akidah tertentu, madhab fikih tertentu, termasuk dalam urusan tarekat, tasawuf. Kita di Muhammadiyah tidak terikat dengan madhab tasawuf tertentu. Seperti itu. Nah, ini terkadang pangapunten Ustadz sekalian, kita
di masyarakat itu sering mendapatkan stigma yang kurang baik. Wah, Muhammadiyah menika mboten jelas jenis kelaminnya seperti itu. Muhammadiyah itu nopo nggih? Katanya tidak ke kanan, tidak ke kiri gitu ya. Jadi nopo terombang ambing, nggak punya prinsip. Nah, kita kan kalau Ustadz sekalian sebagai mubalik Muhammadiyah gitu, dapat tuduhan seperti itu, bagaimana cara menjawabnya, mengcounternya? Pripun, Ustadz? Gitu. Pripun? Pripun, Ustadz? Ayo coba kira-kira apa yang harus kita bangun argumentasi untuk melawan itu? Enggak, Ustadz? Ustadz Tardianto, ya, kita tunjuk Maman. Gimana, Ustadz? Kalau kita di Muhammadiyah dijelek-jelekan seperti itu, nggak jelas ini gitu ya, nggak jelas jenis kelaminnya, nggak jelas madhabnya seperti itu. Kira-kira bagaimana? Bersabar dulu, isbir. Menurut kami di Muhammadiyah itu karena memang segala sesuatu untuk mengambil keputusan itu melalui tarjih yang di situ memang terdiri dari para ilmuwan ya yang memang di bidangnya, sehingga apa yang mereka gali, apa yang mereka bahas, apa yang mereka putuskan itu memang sudah bisa kita pedomani begitu. Itu aja, terima kasih. Tetapi nanti kita masih dikejar lagi, Ustadz. Kan kita nggak boleh sekedar taklid, hanya sekedar ikutan gitu ya. Nah, kita dalam berislam itu ada levelnya, yang paling tinggi itu mujtahid, level bawahnya ada muttabi, kemudian yang paling bawah muqallid. Nah, ini kita nggak sekedar wah kita sami'na wa ta'na saja kepada Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah misalkan. Tapi kenapa kita ikut A tidak ikut B? Harus punya hujjah. Oke, punya dasar. Nah, kalau alasannya ini kira-kira bagaimana? Oke. Matur nuwun. Enggak. Ustaz. Terima kasih. Jadi di Muhammadiyah itu di dalam memahami agama berprinsip pada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Itu kan namanya manhaj. Karena Muhammadiyah mampu untuk beristihad, maka membentuk namanya manhaj. Bermadhab bagi orang awam. Di Muhammadiyah itu banyak para ulama yang mampu beristihad, maka membentuk manhaj. Manhaj ini kita tarjih semua hasil ijtihad para ulama, dipilih mana yang paling rojih, mana yang paling soheh, mana yang paling kuat. Sehingga di Muhammadiyah itu sudah ada cara memahami agama dari para ijtihad yang paling kuat. Sehingga Muhammadiyah itu madhabnya kalau semacam ini kudune banyak dipakai di masa yang akan datang. Saya lihat para ulama-ulama sekarang ini cenderungnya tidak terikat madhab, tapi terikat dengan manhaj. Yang saya tahu bagi orang yang mampu itu berijtihad, bagi yang tidak paling bagus mutabi, orang awam paling taklid, begitu. Jadi seperti kata Ustaz tadi, bagi yang mampu ijtihad. Contohnya imam itu kan ijtihad karena mampu. Bagi yang tidak mutabi. Muhammadiyah kolektif imamnya, sehingga mestinya karena kolektif dari lebih kuat. Jadi begitu, manhaj lebih kuat dari madhab. Karena apa? Di situ disiplin ilmu semuanya masuk.
tidak terikat pada satu pemikiran seseorang. Terima kasih. Matur nuwun Ustadz. Jadi leres ya. Pangapunten, kalau kita memahami secara sederhana, Al-Quran dan hadis ini adalah bahan mentah, bahan yang masih bersifat mentah. Nah, ibaratnya kita punya pisang, ya. Pisang ini untuk bisa dimakan harus kita olah. Mangke saged dados kolek pisang, bisa jadi pisang goreng, bisa jadi pisang godok, atau nopo malih bolu pisang, seperti itu. Tergantung dari bagaimana cara kita mengolahnya, seperti itu. Nah, maka kemudian pentingnya usul fik itu di situ. Oke, Ustadz sekalian, pentingnya nopo? Ustadz sekalian, usul fik. Ya. Jadi kita sudah punya bahan-bahan mentahnya, bagaimana kita mengolah bahan mentah tersebut menjadi hidangan sesuai dengan keinginan kita. Dalam konteks agama tentu sesuai dengan iradatullah, sesuai dengan kehendak Allah. Ya, maka kita harus pintar bagaimana kemudian mengolah masakan itu biar enak, seperti itu. Nah, disinilah kemudian meskipun Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tetapi karena nopo usul fiknya benten, madhabnya beda, manhajnya beda, hasilnya menjadi beda. Gitu. Kita di Muhammadiyah punya karakteristik fikih yang berbeda dengan saudara kita di Nahdiyin, berbeda dengan saudara kita yang ada di katakanlah Salafi dan juga firqah-firqah yang lainnya. Nah, di sini tadi betul dikatakan oleh Ustaz Saijan bahwasanya kita di Muhammadiyah itu insya Allah setidaknya muttabi, setidaknya muttabi. Ya. Kita insya Allah sudah berprinsip sami'na wa ata'na dengan para ustadz kita, para ulama kita yang ada di Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ya, mereka ketika mengeluarkan fatwa, mengeluarkan putusan sudah betul-betul melakukan istihad dalam arti nopo badlul wus'i. Ya. Mereka itu tidak sekedar talfik yang katakanlah semau mereka semena-mena mengambil mana yang gampang saja, gitu ya. Ini tidak sekedar itu. Gitu. Ini pun kemudian perlu kita pahami secara historis di Muhammadiyah itu anti taklid, kemudian anti terhadap fanatisme madhab. Ya. Kita di Muhammadiyah itu anti dengan fanatisme madhab. Ya. Madhab Syafi'i kita ambil, gitu ya. Madhab Maliki juga kita ambil, ya. Madhab Hanafi kita ambil juga, madhab Hambali juga demikian. Jadi kita tidak berafiliasi terhadap madhab tertentu, tapi tidak berarti kita anti madhab. Oke. Sehingga kemudian bisa kita simpulkan asatidz sekalian bahwasanya Muhammadiyah itu berorientasi kepada dalil dan istidlal, bukan qaul minal aqwal. Sehingga kita misalkan mendapati suatu persoalan, ya, pemikiran dari fikih-fikih Syafi'i kita kaji, ya. Pemikiran fikih dari madhab Hambali kita kaji, gitu ya. Tetapi kita tidak kemudian berhenti di situ. Ya. Kita punya prinsip ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Ya, kita langsung kemudian berupaya untuk memahami suatu persoalan. Ya, kita cari dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis. Sehingga nanti Ustaz sekalian ya di Muhammadiyah manhaj tarjihnya ada pangapunten. Ya, ada beberapa model, ya. Pada saat periode kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Azhar Basir dan Prof Asmuni, metode yang digunakan adalah bayani, kiasi dan istislahi. Insyaallah. Sami memahami nggih metode niki nggih Ustaz sekalian ya, insyaallah nggih.
Sampun dereng. Mau dari Ustadz Miftah sudah menjelaskan dereng? Ustadz? Belum, belum dapat nggih? Oke. Sekilas mawon. Oke. Yang di tarjih tadi, yang mandas tarjihnya yang disampaikan tentang no, Ustadz, wawasan agama. Burhani sampun nggih. Nah, belum, oke. Iya, ini karena memang Ustadz sekalian ini yang awal, sementara yang berkembang sekarang ya setelah kepemimpinan Prof. Amin Abdullah dan Prof. Samsul Anwar yang dipakai adalah metode Bayani, Burhani dan Irfani. Insyaallah. Nah, ini prinsip sangat nih Ustadz sekalian ya. Kita harus betul-betul pelan-pelan ya memahami metode ini ya, sehingga kemudian ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, berbagai macam pertanyaan rujukannya ke sini seperti itu, sehingga kita pun bisa berupaya untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, saudara sekalian, nah kita masuk ke konsep ibadah dalam Muhammadiyah. Kalau untuk etimologinya secara bahasa ya, kata ibadah dari kata abada ya'budu abdan ibadatan yang berarti at-ta'ah ya, taat, al-khudu, tunduk, adzul, hina, dan juga at-tanasuk ataupun pengabdian. Nah, ini yang sering berkembang di masyarakat ya, pengertian dari ibadah. Dan kalau kita cari dasar pengertian ini ditawarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal adh-dhahirah wal batinah ya. Adapun kita di Muhammadiyah merujuk ke buku HPT yang disebut dengan ibadah adalah apa? Ustaz? Ibadah dalam perspektif Muhammadiyah enggak at-taqarrub illallah ya, jadi segala aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, biimtisali awamirihi wajtinabi nawaihi, kita menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, wal amali bima adzina ay bima udzina bihi syari, dan kita melakukan amal apa saja yang diperkenankan oleh asy-syari, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dari sini di dalam perspektif Muhammadiyah, Ustadz sekalian, ibadah itu 1001 macam. Ya, apapun asalkan diridhoi, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pangapunten, ibadah tidak hanya aktivitas yang berkaitan dengan masjid saja, sholat, baca Al-Quran, puasa, zakat, haji itu betul termasuk ibadah, tapi ibadah itu sangat luas. Ya, termasuk kehadiran kelolaan panjenengan di pundi? Acara Baitul Akram menika termasuk aktivitas ibadah napa mboten Ustaz sekalian? Termasuk ibadah. Karena ini kita berupaya untuk menguatkan komitmen kita dalam bermuhammadiyah, sekaligus kita tafakuh ya, memahami lebih dalam tentang Islam dan manhaj tarjih makaten. Nah, dari pengertian ini para ustadz sekalian, lalu di Muhammadiyah ibadah terbagi menjadi 2 macam. Wonten ibadah mahdhah ataupun ibadah khusus. Kemudian yang kedua ada macam ibadah ghairu mahdhah ataupun ibadah muamalah. Nah, kita kaji satu persatu nggih Ustaz sekalian. Yang pertama, apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang telah Allah tetapkan tata caranya secara rinci. Ya, baik gerakannya, bacaannya, penentuan waktunya dan seterusnya. Misalkan dalam masalah sholat nggih Ustaz sekalian ya. Ini jelas ya, sholat menika termasuk ibadah mahdhah. Maka haram hukumnya bagi kita untuk melakukan apa itu penambahan ataupun pengurangan ya, ataupun memodifikasi sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya dari Rasulullah SAW. Nah, baik itu gerakannya, ya, bacaannya, penentuan waktunya, jumlah rakaatnya, semuanya berprinsip sami'na wa ata'na.
Lalu kemudian semuanya berdasarkan dalil. Ya. Dari kalau dalam kasus sholat misalnya pun, Ustadz sekalian, dari takbiratul ihram sampai salam semuanya harus berdasarkan dalil seperti itu. Oke, tidak boleh kemudian kita melakukan inovasi, ya, melakukan kreativitas gitu, dalam masalah sholat. Ya. Nah, maka kemudian para ustadz sekalian, pelaksanaannya telah diatur dan harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kita harus rujuk semua apa yang kita lakukan dalam sholat ya, kepada dalil-dalil yang sahih ataupun yang hasan. Maka prinsipnya dalam urusan ibadah mahdhah, al-aslu fil ibadati at-tahrim. Ya. Illa madalla dalilu ala fi'lihi ay ala amrihi. Ya, jadi hukum asal dalam ibadah itu nopo Ustaz sekalian? Haram, itu at-tahrim ya. Kecuali ada dasar dalil yang memerintahkan untuk melakukan itu. Nah, kira-kira pangapunten kula lan panjenengan praktek ibadah yang selama ini sudah kita lakukan sekian tahun lamanya sampun sesuai dereng kalih tuntunanipun Kanjeng Nabi? Insyaallah. Sampun ngertos dasaripun? Kenapa kita saat takbiratul ihram dugi pundi? Telinga nopo bahu? Dua-duanya boleh gitu. Gitu. Kalau yang rojih menurut majelis tarjih sampai daun telinga gitu. Dalilnya pun nopo gitu. Hafal mboten? Misalnya. Ya, setidaknya kita udah pernah membaca, pernah tahu. Oh, kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibai hatta yuhadi bi ibhamai udunah, seperti itu seterusnya kita tahu. Begitu. Dan kalau bisa kita tidak sekedar tahu dalilnya, mentok di situ, tapi harus tahu kualitas dari dalil tersebut. Ini termasuk sahih, termasuk hasan atau bahkan dhaif seperti itu. Karena majelis tarjih. Ini Muhammadiyah memilih dari yang sahih pun pilih mana yang paling sahih seperti itu. Nah, nanti tadi udah disampaikan tentang ta'arudul adillah direng Ustaz sekalian. Ta'arudul adillah ketika kita mendapati ada dua dalil yang nampaknya saling bertentangan. Belum nggih. Nah, kira-kira sekarang sekaligus kita bertanya, bagaimana misalkan kita di Muhammadiyah mendapati ada dua dalil ataupun dua kelompok dalil yang nampaknya bertentangan antara satu dengan yang lain. Yang pertama, Ustaz? Iya, dikompromikan ataupun istilahnya al-jam'u wa taufiq. Kemudian yang kedua, dipilih yang terkuat yang disebut dengan tarjih. Yang ketiga, ada metode Ustaz. Metode nasih wal mansuh. Nah, di sini nanti udah menggunakan ilmu rijalil hadis, ilmu tentang ulumul hadis. Nanti ulumul hadis ada diroyah, ada riwayah ya. Mana kira-kira dua hadis tersebut yang disampaikan Rasulullah terdahulu ya, dan mana yang disampaikan di akhir. Nah, kita perlu mengkaji itu. Lalu yang keempat, Ustaz, terus tasaqutud dalal lain ataupun tawakuf, sudah kita tidak perlu mengkajinya gitu. Sudah kita diamkan seperti itu. Nah, kembali ke sini nggih Ustaz sekalian ya, tadi sekedar contoh saja bagaimana kemudian dalam kita menjalankan segala amal ibadah di Muhammadiyah semuanya harus berdasarkan dalil nggih. Lalu kemudian penambahan dan pengurangan di dalam masalah ibadah, maka hal tersebut termasuk perkara yang disilakan dengan apa Ustaz sekalian? Bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
raddun ay mardudun. Ya, prinsipnya kalau kita melakukan segala amal ibadah di dalam Islam harus ada perintahnya, harus ada contohnya. Oke. Pangapunten, sudah ada moto atau semboyan Ustadz biar nggak ngantuk? Dereng. PCM Banguntapan Selatan. Oke. Luar biasa, biasa di luar gitu. Oke. Belum ya? Oke, kita sepakati PCM Banguntapan Selatan. Luar biasa. Oke. Monggo mungkin semuanya berdiri terlebih dahulu. Monggo berdiri. Oke. Oke. Coffee break. Oke. Monggo tangannya ke atas. Kemudian ke bawah. Kemudian balik kanan. Bukan ke serong. Iya. Balik. Menghadap kanan, Bang Hamdan, hadap kanan. Oke. Oke. Tangannya ditaruh di pundak peserta yang lain. Oke. Oke, silakan dipijat. Oke, insyaallah. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cekap? Oke, balik ke oke, monggo silakan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cekap nggih, monggo Ustaz. Oke, insyaallah. Oke. 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 Alhamdulillah sampun seger nggih, insyaallah. Nopo kirang tehe pun, nopo kopine pun. Oke. Nah, kemudian kembali ke materi nggih saudara sekalian ya. Nah, dalam urusan ibadah mahdhah sifatnya itu supra rasional. Nah, ada istilah ta'akuli kalih ta'ab budi. Ada istilah ghairu makulil makna sama makulil makna. Sampun akrab dengan istilah ini ya saudara sekalian. Jadi kalau dalam urusan ibadah mahdhah prinsipnya adalah ta'ab budi, di luar jangkauan akal. Ustaz sekalian, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kok tidak 8 rakaat? Berapa? Udah dari sononya gitu ya. Kita sudah nggak bisa kemudian nopo nggih, akal itu merasionalkan seperti itu karena bersifat ta'ab budi, tidak ta'akuli. Mengapa kalau wudu ya, salah satu pembatal wudu adalah kentut. Kentut itu keluar dari perut. Ya, dari dubur itu ya. Nah, tapi kenapa saat kita wudu ya, tempat keluar kentutnya tidak dibilas, tapi yang dibilas malah muka, tangan dan seterusnya. Mohon dijelaskan secara rasional. Iya, karena kalau kentut yang malu mukanya gitu. Gitu. Nah, termasuk Bapak gitu, kalau sakit kepala yang disuntik kepalanya atau pantatnya? Nah itu nanti itu otak-atik gaduk saja. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah dalam urusan ibadah mahdhah prinsipnya adalah sami'na wa ata'na. Ini ghairu makulil makna. Nggak bisa kemudian kita merasionalkan seperti itu. Nah di sini kita di Muhammadiyah membagi ada ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah atau pangapunten ibadah mahdhah prinsipnya adalah sebagaimana yang tadi sudah kita kaji satu persatu. Okay. Lalu terkait dengan ibadah ghairu mahdhah, Ustaz sekalian rahimakumullah. Ini lebih fleksibel ya. Yang kemudian di Muhammadiyah ibadah ghairu mahdhah juga diistilahkan dengan muamalah dunyawiyah. Ya, napa Ustaz sekalian? Muamalah dunyawiyah. Ya, sehingga lebih fleksibel ya. Prinsipnya adalah al-aslu fil muamalati ay al-aslu fil asya'i al-ibahah. Prinsip dasar hukum asal
dari muamalah ataupun ibadah Ramadan adalah al-ibahah. Semuanya boleh, hukumnya mubah. Illa madalla dalilu ala tahrimihi, sampai ada dasar dalil yang melarang ataupun mengharamkannya, yang tidak membolehkannya. Jadi kalau dalam prinsip ibadah mahdhah semuanya haram kecuali ada perintah. Kalau dalam urusan muamalah ibadah ghairu mahdhah semuanya boleh sampai ada yang melarangnya. Seperti itu. Jual beli, sak menika wonten jual beli offline kali online. Jual beli online angsal mboten Ustadz sekalian? Boleh nggih? Boleh. Kenapa boleh? Di zaman Rasulullah kan dereng wonten. Enggak ada contohnya. Terus mengikuti perkembangan zaman. Selain alasan menika Ustadz, napa malih? Belum ada Vivo. Iya, zaman dulu belum ada internet dan sebagainya. Nama Ustaz Hanif? Iya, ya yang namanya al-bai' jual beli itu adalah unsur muamalah ya. Masuk dalam aspek muamalah gitu. Boleh hukum asalnya offline ataupun online itu lebih kepada bersifat teknis seperti. Yang penting di dalamnya tidak ada unsur napa Ustaz Ayub? Maghrib itu nggih, maisir, apa itu? Unsur perjudian, gharar, penipuan, ketidakjelasan. Yang penting kemudian riba dan seterusnya itu. Maka kemudian jual beli mau online ataupun offline semuanya boleh. Makaten nggih. Nah, ini karena ini masuk ke dalam unsur muamalah. Nah, pernah suatu ketika Ustaz sekalian rahimakumullah ya, ada petani kurma datang ke Rasulullah SAW, bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, saya petani kurma, pengen tanya ke panjenengan sebagai nabi, terangkan kepada kami bagaimana cara bercocok tanam kurma, mengembangkan perkebunan kurma kami. Wahai Rasulullah, diterangkan oleh Rasulullah, begini. Setelah 3 bulan berikutnya, ternyata si petani kurma ini bukannya berhasil memanen kurma dengan panen yang banyak, malah gagal panen. Lalu protes ke Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, panjenengan menika Nabi. Tetapi kenapa setelah saya mengikuti metode bertanam kurma seperti yang jenengan jelaskan kok malah gagal panen. Nah, maka kemudian beliau pun Rasulullah SAW mengeluarkan sabdanya yang berbunyi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya, dalam urusan muamalah dunyawiyah bisa jadi kita lebih tahu dibanding Rasulullah SAW. Dalam arti ya Islam itu dalam urusan muamalah dunyawiyah hanya memberikan prinsip-prinsip nilai-nilai dasar, sementara secara detail diserahkan kepada kita. Nah, di Muhammadiyah juga demikian. Pangapunten terkadang di pangapunten ya, saudara kita ini ada yang berpikir betul kita harus arujuk ilal Quran was sunnah. Semuanya harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah dan salafus saleh. Sinten menika tabi'in, sahabat, tabi'in kali tabi'ut tabi'in. Ini kan termasuk generasi yang terbaik. Khairul quruni qarni sumal ladzina yalunahum sumal ladzina yalunahum. Ini kan generasi yang terbaik. Maka sampai kemudian dalam urusan muamalah dalam urusan muamalah dunyawiyah juga seperti itu. Maka kemudian mereka mengembangkan istilahnya tibun nabawi. Ya sakit apapun obatnya madu, hizamah nopo bekam.
Boleh, Ustaz. Habatus sauda gitu. Boleh nggak kita menggunakan madu habatus sauda, hizamah, bekam? Boleh. Tapi kalau penyakitnya kanker, gitu. Kalau penyakitnya yang memang betul-betul kompleks seperti itu, ya nggak bisa hanya sekedar madu ataupun konsep tibun nabawi. Nah kita di Muhammadiyah boleh nggak mengembangkan keilmuan dalam bidang medis ataupun kesehatan? Boleh, betul Ustadz sekalian? Boleh, karena itu masuknya ke aspek ataupun ke ranah muamalah dunyawiyah gitu. Kita kenal dulu, sampun sami meriksani film Sang Pencerah, setuju nggih Ustadz sekalian ya? Nah, di situ bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan diprotes sama kiai dari Magelang. Insyaallah. Yai gitu ya. Bagaimana panjenengan ini sekolah kok pakai meja, pakai kursi gitu. Ada kelas-kelasnya, itu kan metodenya orang barat ketika itu. Nah, tapi kenapa kemudian boleh? Karena itu masuk muamalah dunyawiyah seperti itu. Sehingga dalam masalah ibadah rumah ataupun muamalah tidak ada istilahnya bid'ah. Ya, monggo kita melakukan bid'ah besar-besaran dalam urusan muamalah dunyawiyah. Mari kita berinovasi, kita berkreasi, Ustaz sekalian. Nah, lalu dalam urusan ibadah Ramadan bersifat rasional, ya. Kemudian yang menjadi prinsipnya adalah asas manfaat, ya. Asalkan memberikan manfaat, kemaslahatan dalam kehidupan kita, menguntungkan kehidupan kita, maka menjadi boleh seperti itu. Nah ini jenis ibadah yang kedua, yakni muamalah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Makaten, oke. Sampai di sini rumiyin, Ustaz, ada yang mau didiskusikan? Oke, monggo, Ustaz. Oke. Biar enggak ngantuk. Oke. Maturun, yang saya tanyakan yang baru dilakukan saudara kita di sebelah itu baru nyadran. Utara itu baru nyadran. Dari pandangan Muhammadiyah, nyadran itu bagaimana tata hukumnya? Saya pernah menanyakan pada salah satu ustadz ini juga termasuk ustadz Tarjih Muhammadiyah. Jawabannya seperti ini, nanti mungkin sudah dinilai. Tata. Gini, pertanyaan saya sama seperti tadi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi budaya nyadran di kampung sekitar kita. Mohon penjelasannya. Beliau menjawab, kalau bisa kita tidak perlu ikut-ikutan dengan budaya tersebut, Pak. Kalau kita ingin di daerah kubur bisa kapan saja, tidak harus di bulan Sya'ban seperti sekarang ini. Terus saya tanya, apakah saya harus pamit dengan panitia? Tidak perlu. Yang penting tidak ikut kegiatan saja. Nah, dari pandangan kita sewaktu mau balik, di kampung kita gitu ya, kita perlu mengingatkan tidak? Mungkin mengingatkan kepada panitia bahwa itu tidak ada tuntunannya, kemudian setelah kita ingatkan tetap enggak ada respon, kita perlu hadir atau kita tinggalkan? Ngerti? Matur nuwun, Ustaz sekalian ya. Jadi memang kita di Muhammadiyah itu ada yang namanya strategi dakwah, strategi, nopo Ustaz sekalian, dakwah, dan memang strategi dakwah di satu lokasi tertentu belum tentu pas kalau misalkan kita pakai di tempat yang lainnya seperti itu. Sehingga di sini butuh tidak sekedar ilmu, tapi juga apa yang disebut dengan kebijaksanaan seperti itu. Sehingga dulu pernah kita diskusikan saat SIMU, Ustaz. Di situ saya suatu ketika pas baru pindah ngontrak di daerah Rejodadi, nggak apa-apa saya ceritakan lagi nggih. Ini untuk pembelajaran kita bersama. 2 minggu di Rejodadi.
dekat UMY ya, Jalan Wates KM 3,5 itu warga baru ya. Kemudian karena pernah Jumat pertama khotibnya berhalangan hadir, kebetulan nggak ada yang bisa menggantikan, saya ditunjuk ya untuk kemudian mengganti khotib tersebut, dan akhirnya kemudian mungkin yang bersangkutan, oh ini kayak bisa ini kita minta tolong untuk memandu acara tertentu dan seterusnya. Nah, singkatnya saya diminta oleh salah satu warga di Rejodadi untuk memimpin tahlilan. Anggota Majelis Tarjih, dosen UMY diminta mimpin tahlilan. Gitu. Pripun kalau Ustadz sekalian panjenengan semua jadi saya, gitu. Warga baru di situ, gitu. Kita statusnya sebagai anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, dosen UMY diminta mimpin tahlilan. Mimpin loh ini. Diterima atau betul Ustaz? Diterima kemudian dijelaskan. Nah. Iya, saya milih ini Ustaz. Gitu. Ketika itu saya kan alumni Kerapyak, jadi ila hadrati Nabiul Mustafa, belum ya hafal gitu ya. Tawasul itu saya hafal gitu. Dan saya datang, memimpin. Tetapi setelah acara yasinan tahlilan itu, kemudian saya jelaskan terkait dengan bagaimana konsep sikap kita muslim terhadap orang yang telah meninggal dunia, tentang doa dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu tidak diundang lagi. Gitu. Yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kita di masyarakat memang ada strategi, ada metode bagaimana kemudian kita diterima terlebih dahulu di masyarakat tersebut. Setelah kita diterima, pelan-pelan kita ajak masyarakat untuk memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, seperti itu. Umumnya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Jadi sadran meniko ada nggak unsur-unsur keislamannya, Ustaz sekalian? Ya. Kalau kita mengkaji sejarah sadran, nyadran, padusan dan seterusnya, sinten yang mentradisikan menika, Ustaz? Songo. Gitu. Sadran dari bahasa Arab sodrun. Napa niku sodrun, Ustaz? Dada. Ya. Salah satu di antara upaya kita ketika akan memasuki bulan suci Ramadan adalah mensucikan diri kita yang disebut dengan padusan meniku, mensucikan diri gitu. Maka sebagian masyarakat ketika acara sadran meniku nopo meniku bagi-bagi apem kalih ketupat kolak gitu ya. Apem itu dari bahasa Arab nopo al-afu, karena kita susah orang Jawa nyebut al-afu, jadilah apem ya, setiap manusia kulubani adam khoto, setiap kita punya salah. Nah, maka ketika kita punya salah harus minta maaf ya. Kenapa ketupat? Ketupat juga berasal dari bahasa Arab khotoat gitu ya. Kemudian ditarik menjadi ketupat. Nah, itu adalah simbol-simbol ya, simbol-simbol bagaimana kemudian dulu para pendahulu kita mubalik zaman dulu itu berupaya untuk merubah gitu ya tradisi-tradisi di masyarakat dengan nilai-nilai Islam ya. Tadi intinya nopo Ustaz, kita pelan-pelan ketika di masyarakat. Diterima dulu. Dari nopo Ustaz? Oh nggih. Oh nggih. Nggih. Oh nggih nggih. Nggih, bisa. Bisa nih Ustaz, mungkin bisa ini nanti perlu dikaji kembali nggih terkait dengan sejarahnya. Yang tadi untuk jawaban tadi memang pelan-pelan kita kemudian diterima terlebih dahulu, lalu sedikit demi sedikit kita cerdaskan masyarakat untuk bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah.
Ngaten. Oke. Monggo Ustaz tadi. Oke, monggo. Ustaz. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, di dalam Mubalek Muhammadiyah ini kok akhir-akhir ini jarang yang menggunakan gelar Pak Kiai Haji ataupun Gus. Padahal Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan namanya diabadikan di Masjid PCM Banguntapan Selatan. Pak Erfarudin diabadikan juga. Nah, Pak Sarijan ini ya iso nambani wong loro, Pak. Nah, dimintai doa sakit-sakitan nggak mati-mati, didoai terus meninggal juga berhasil. Nah, ini kan sudah setingkat dengan Pak Kiai, apakah diperbolehkan juga Mubalek Muhammadiyah kita menyebutkan Pak Kiai atau Gus? Terima kasih. Oke, matur nuwun ya. Jadi pangapunten, Kiai itu adalah label yang tidak boleh kita klaim dengan sendirinya. Gitu. Ada standar seseorang itu berhak untuk mendapatkan label ataupun gelar kiai. Gitu. Di antaranya seorang dikatakan kiai ketika yang bersangkutan punya pondok pesantren. Ini kalau secara umum ya, beliau adalah seorang kiai, sosok kiai yang punya pondok pesantren. Nah, Gus juga demikian. Gus itu adalah putranipun kiai. Nah, nah sekarang wonten fenomena gitu ya. Siapa mengklaim diri sebagai Gus seperti itu. Nah, ini ya maka kemudian ujung-ujungnya kan menjadi hal yang nggak bagus bagi si Gus tadi seperti itu ketika mengklaim. Nah, kita di Muhammadiyah perlu juga itu Ustadz gitu, melakukan kiaisasi seperti itu. Ya bagaimana nanti ustadz-ustadz kita yang ada di Muhammadiyah itu yang memang sudah setaraf kiai, Ustadz saya kita sebut sebagai kiai gitu. Gitu. Nah, Prof. Samsul Anwar dalam salah satu pengajiannya itu pernah menyampaikan ya standar ulama Muhammadiyah gitu ya. Jadi beliau lebih memprioritaskan istilah ulama bukan kiai. Tapi ada yang bertanya, Ustadz kalau ulama itu kita ganti dengan kiai boleh. Salah satunya adalah yang bersangkutan betul-betul bisa memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya. Ilmunya betul-betul bermanfaat seperti itu. Bolehlah kemudian kita panggil dengan kiai. Tapi memang di Muhammadiyah tradisi itu jarang terjadi seperti itu. Karena mungkin kita di Muhammadiyah ya ustadz lah, ya, ustadz itu ya. Seperti itu. Bahkan kata ustadz pun pangapunten sekarang ya kita kadang ya manggilnya ya mas, kadang ya pak gitu ya. Kalau ustadz sendiri sebenarnya ya standar ilmunya juga ya betul-betul ada standar. Tapi ya pangapunten sekarang ini kita mengalami degradasi di semua level gitu ya. Kadang baru selesai pondok pesantren gitu. Lalu menjadi apa istilahnya itu pendamping ya. Musyrif seperti itu sudah disebut sebagai ustadz. Nah, padahal mungkin secara keilmuan ya belum, tapi ya tradisi itu gitu ya. Jadi intinya memang di Muhammadiyah sakit sih Ustadz gitu ya. Kita melakukan kiaisasi tapi dengan standar-standar tertentu. Namun khawatirnya nanti kalau kita ikutan dengan mereka, apa bedanya kita dengan mereka? Seperti itu. Ya, jadi kita tidak mudah untuk melabelkan kiai ataupun gus ataupun neng. Mungkin Pak Ustadz, oke, teman-teman. Oke. Wonten malih, monggo. Monggo Ustadz Fardianto. Nggih. Bismillah, ini terkait pengalaman saya Ustadz. Dan saya masih ingin bertanya berkaitan dengan yang ditanyakan Pak Amin terkait dengan nyadran.
kalau nyadran dulu kita, kalau diceritain nyadran itu dulu mungkin di tahun berapa itu masih tradisi sangat kental. Artinya orang-orang membawa makanan sendiri-sendiri kemudian dibawa ke kuburan, masih ada unsur keyakinan atau niatan makanan itu untuk disedekahkan kepada yang penunggu itu. Kemudian berjalannya waktu, istilah nyadran itu diganti di tempat yang masjid, terus ya sama membawa makanan sendiri. Kemudian membawa makanan sendiri itu acaranya ya membaca tahlil, kemudian diisi dengan pengajian karena mendekati bulan suci Ramadan, jadi istilahnya doa bersama dan pengajian menyongsong bulan suci Ramadan. Ini apakah di dalam Muhammadiyah itu masih mungkin secara khusus tinjauan dari tarjih itu masih diperbolehkan atau mungkin gimana Ustaz? Mungkin itu. Karena terkait dengan pengalaman saya di kampung ini, saya mungkin anak muda yang asli memang kampung situ, dan saya sudah meninggalkan adat istiadat terutama dengan tentang kematian 3 hari dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya juga menyampaikan di kampung, di takmir sudah diterima, ya akhirnya saya sudah terbiasa seperti itu Ustaz. Tepuk tangan Ustaz Pardioto, Masya Allah. Matur nuwun. Dulu pernah muncul wacana di majelis tarjih ya, terkait ini kasusnya tidak spesifik ke nyadran, tetapi acara 3 hari setelah kematian. Gitu. Pernah dengar nggak Ustaz ya isu itu? Gitu ya. Karena Insya Allah kita ini ketika ada saudara kita yang meninggal dunia kan sedang berduka cita. Masa setelah itu ya kayak bubar begitu saja, sekedar takziah dan tidak ada upaya untuk ya membesarkan hati, kemudian menemani sekian hari dan seterusnya. Dan dulu pas saya awal-awal masuk di UM-nya itu sekitar tahun 2015 atau 2014 itu pas qadarullah meninggal Pak Dasron Hamid. Nah, dan di situ para tokoh-tokoh Muhammadiyah melakukan pengajian selama 3 malam berturut-turut, tapi tidak baca Yasin tahlil sebagaimana saudara kita. Nah itu pernah. Nah dan di situ kemudian lagi-lagi memang kemudian memunculkan pro dan kontra. Nah, yang pada intinya yang ingin saya sampaikan, kita ini di Muhammadiyah, pangapunten Ustadz sekalian, rasa-rasanya kering dari aspek Ustadz, amaliyah yang seperti itu. Sholawatan, boleh nggak sholawatan Ustaz? Baca sholawat boleh? Sholawatan dalam arti membaca sholawat boleh. Gitu. Namanya sholawat, sholawat saja nggak pakai sholawatan. Baca yasin bukan yasinan. Ya baca tahlil bukan tahlilan itu. Tahlil tenang. Oke, Masya Allah. Ibadah bukan ibadahan. Enggak Ustaz, sodakohan nggak Ustaz ya? Oh kenduran. Betul, sedekahan itu. Betul. Nah ini. Terima kasih. Dari saya ngikuti tadi dialog, mungkin pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin majelis tarjih sinergi kolaborasi dengan kalau sekarang mungkin lembaga yang dakwah komunitas itu, sehingga harapannya Ustadz Asep itu atau tadi Bapak yang tanya tadi
semacam terakomodasi. Ada anggota Muhammadiyah itu struktural, ada yang kultural. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini? Sehingga Ustaz Asep sudah menyadari tadi amaliyah orang Muhammad itu kering. Nah, bagaimana tugas kita, walaupun kita tidak di lembaga dakwah komunitas, tapi walaupun di majelis ekonomi kayak Pak Agung ini, itu bisa juga image Muhammadiyah kering dakwah amaliyah itu lama-lama hilang lah. Mungkin Pak Agung model Pak Wakijo sedekahan ya. Jadi amaliyahnya itu sedekahan ya. Tidak mesti genduren, tapi mungkin sekarang istilahnya Jumat berkah. Nah, atau sedekahan momen apalah. Yang warga Muhammadiyah pun juga kadang di tengah masyarakat dilema ketika punya cucu atau anak kecil ulang tahun. Bagi Muhammadiyah yang manhaj tarjih itu barangkali akan dikritik kalau melihat tetangganya Muhammadiyah melakukan itu ya. Tapi Pak Wakijo mungkin alasannya kan cari momen aja ya untuk PDKT ke lingkungan gitu loh. Dalam rangka Pak Wakijo itu melaksanakan dakwah komunitasnya sehingga masyarakat tidak menjauhi Pak Wakijo ya. Tapi Pak Wakijo itu bijaksana dalam mendakwakan ajaran agama Islam. Jadi pertanyaan saya itu untuk Ustaz Asep, bagaimana kita antar majelis atau lembaga itu bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan pilihan materi dakwah Muhammadiyah ke masyarakat, sehingga katakanlah image-nya seperti NU yang mungkin memasyarakat, dengan cara mudah mengembirakan juga, yang ringan-ringan. Terima kasih. Tepuk tangan Ustaz untuk beliau. Insya Allah, matur nuwun. Iya, kita merasakan betul Ustaz sekalian ya, baik di PP, di PWM, di daerah, antar satu majelis ataupun lembaga dengan majelis dan lembaga lain itu kurang komunikasi, kurang komunikasinya, kurang kolaborasinya seperti itu ya, termasuk yang paling kentara majelis tarjih sama majelis tablik. Semestinya kan keduanya saling ya berangkulan bersama-sama melihat bagaimana kondisi masyarakat ya. Saya pangapunten nopo, kita ini kan kalau di masyarakat saja, kalau Ustadz Muhammadiyah ngisi acara tablik akbar, pengajian-pengajian masyarakat tuh rasanya kering gitu ya. Yang disampaikan itu kadang terlalu serius, terlalu formal. Beda dengan misalkan Gus Miftah, Gus siapa balik? Gus Ikdam gitu ya. Gus Pardianto kan beda. Masya Allah. Nah, disinilah kemudian yang dakwah yang menggembirakan itu baru sekedar nopo nggih, slogan gitu yang belum kemudian bisa kita terapkan di masyarakat ya. Maka kalau saya secara pribadi memang sangat nopo nggih, sangat mendukung itu ya adanya komunikasi, kolaborasi antar satu majelis dengan majelis yang lain, lembaga dengan lembaga yang lain seperti itu. Oke. Nambah dari saya dengerin tadi itu. Saya itu tinggal di kampung belakang Brimob Gondobulung. Itu kampung saya NU ya, punya tradisi NU ya. Saya ingat masuk kampung situ itu tahun 98 ya. Saya waktu itu ngajar di Mu'alimin. Jadi saya langsung dicap, kalau Pak Jumarudin itu orang Muhammadiyah. Sehingga memang yang dirasakan Pak Wakijo itu saya rasakan juga ketika menjadi pendatang di situ. Ada yang sikapnya itu ketemu melengos gitu ya. Itu di awal-awal saya merasakan itu. Kemudian saya mencoba konsultasi juga, kemudian saya pilih, saya mungkin tidak dakwah bilisan di kampung itu, tapi saya lebih milih ke dakwah bilmal dan bilhal. Itu yang saya lakukan.
Nah kebetulan di situ ada pendatang 3 orang, alumni Mu'alimin, saya pas ngajar di Mu'alimin, kemudian satu lagi orang Pemdang Gunung Kidul tinggal di situ. Kita ngumpulkan uang, kita buat beasiswa SD, SMP, SMA. Awalnya saya dapat 60 anak satu kampung itu dari 4 RT. Nah itu juga nggak mudah. Anak-anak orang tuanya setuju, tapi tokohnya menolak. Tapi kita mencoba komunikasi sama kiainya bahwa kami itu ingin membantu anak-anak dan ingin belajar. Kemudian tiap bulan kami memberi apresiasi 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 SD, SMP, SMA tahun 2010 waktu itu. Nah berjalan waktu, orang yang sengit, orang yang melengos itu lama-lama cair. Kita berkomunikasi juga. Nah akhir-akhir ini kita sudah 30 tahun di situ, itu bisa diterima. Suruh jadi imam. Ini pertanyaan saya awalnya dengan Pak Camat, dengan alumni itu tidak kunut, tidak zikir keras gitu, seperti tradisi di situ. Kemudian saya ditegur Pak Kiai, baca kunut. Kemudian bar salat zikir keras ya, karena orang-orang tua yang jamaah. Saya coba memahami, saya lakukan itu karena saya sudah diterima ya. Saya edukasinya lewat beasiswa yang saya pertemuan tiap bulan itu lewat anak dan orang tuanya pelan-pelan. Jadi saya memilih dakwah komunitas berproses seperti Asep tadi itu di kampung yang baru tinggal itu. Nah mungkin teman-teman kita mubalek ini juga kadang di masyarakat kalau homogen Muhammadiyah mungkin nggak terlalu masalah. Nah saya kebetulan 30 tahun yang lalu di Ngelebeng itu sama Pak Yainuddin itu tantangannya berat awal ya. Ada 2 orang saya dengan teman Pak Yainuddin itu. Tapi alhamdulillah kita jalani dengan dakwah bil mal itu cair lama-lama. Kita tidak dimusi, malah dirangkul juga. Kita diajak makmurkan masjid juga. Karena mereka sebetulnya butuh juga untuk sinergi kolaborasi. Cuma jaim atau gengsi atau bidaya, tapi untuk kemanusiaan mereka butuh juga sebenarnya. Cuma bagaimana kita itu juga jangan menutup diri. Kita harus open mind juga, berkomunikasi, serawung gitu. Sehingga mereka lama-lama di ronda, di bakti, kita ngobrol, lama-lama bisa menerima juga. Nah itu pengalaman curhat saya, minta komentar atas. Terima kasih. Betul, matur nuwun. Kalau pengalaman kulo meniko dan punya prinsip ya, kalau punya prinsip itu ngemong, nggih ngemong, tapi ampun ngemong terus, gitu, ya gitu. Dalam arti kita perlu berupaya bagaimana dalam konteks yasinan dan tahlilan itu saya sampaikan bagi yang mengamalkan harus menghormati yang tidak mengamalkan pun demikian juga sebaliknya. Bagaimana kemudian berlapang dada toleransi di tengah masyarakat. Nah kalau misalkan kita sekali misalkan membaca kunut gitu ya, zikir dengan suara yang lantang sesekali. Nah tapi kita perlu sampaikan juga bahwasanya itu boleh ketika memang dalam rangka tarbiyah di sekolah dan sebagainya. Tapi kalau di masyarakat mungkin ada yang pangapunten berpandangan seperti ini. Mereka yang sudah sepuh-sepuh simbah-simbah kan tetap butuh dibimbing katanya gitu ya. Maka di situ masih ada unsur tarbiyahnya. Nah, maka saya berprinsip untuk awalnya boleh, tapi sedikit demi sedikit kita perlu mencerdaskan juga masyarakat bahwasanya yang sesuai dengan sunnah adalah seperti ini, seperti itu. Dan tidak berlarut lama terus, diemong terus seperti itu. Setidaknya di sana nanti akan tumbuh ya niki Muhammadiyah, cara beribadahnya seperti ini, prinsip seperti ini kita hormati. Pun demikian juga sebaliknya. Tapi dakwah tetap harus
kita tegakkan gitu. Makatan. Oke, Ustadz dan para asatid izin bertanya terkait dengan dakwah kultural dan budaya yang di masyarakat. Kalau kapasitasnya sebagai jamaah pendukung, Ustadz, kalau kami kan di UAD itu sekarang baru hype, yang baru tren itu dakwah digital, Ustadz. Sebelum di sini juga saya sendiri di TV-mu, jadi kita menggalakkan dakwah digital. Tapi orang mengertinya, menangkapnya, kami memiliki kemampuan dokumentasi begitu. Nah, kemarin beberapa anak mahasiswa gitu tanya kepada saya, tapi kan kapasitas saya ini bukan sebagai seorang pendakwah. Mas, kita mau pinjam alat untuk dokumentasi nyadran. Nah, saya menanyakan ke mahasiswa itu, tapi waduh kok dokumentasi ini nyadran, terus jatilan juga. Jadi kapasitasnya mahasiswa di sini kan bukan sebagai dai, Ustaz. Dan saya pun ditanya juga tidak bisa memberikan arahan apa-apa. Makanya mungkin kesempatan ini saya ingin bertanya, Ustaz, terkait pengalaman saya itu dokumentasi pernikahan. Saya pernah disuruh berangkat, Ustaz, karena ini terkait pekerjaan otomatis profesional. Setibanya di lokasi ternyata dokumentasinya itu di dalam gereja, Ustaz. Jadi pernikahannya itu bukan pernikahan muslim, tapi pernikahan non muslim atas dasar profesionalisme. Saya sempat ragu ini, apakah tak terus apa tak tinggal pulang aja, khawatir belum sampai makanan ini. Pada akhirnya saya juga tanya ke cateringnya, Nyun Sewu kan ketika dokumentasian otomatis lelah, Pak ini makanannya halal atau enggak? Atau dia alhamdulillah menjawab halal. Padahal masuk rumah ibadah saja kan kurang, hukumnya mungkin ada yang bilang haram gitu. Nah, terkait sikap-sikap ini, mahasiswa disuruh dokumentasi nyadran, terus jatilan, terus yang pekerjaannya dunia fotografi dan videografi, dilalahnya kan karena ketidaktahuan. Alhamdulillah mungkin kalau sekarang kita tidak melayani terkait yang kurang-kurang islami gitu, tapi ketika ini dibebankan ke mahasiswa polos saja, Ustaz. Berangkat daripada nilai tidak keluar, otomatis ya wes dokumentasi acara-acara yang dalam tanda kutip rada kekafiran gitu. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Terus yang kedua terkait Tibun Nabawi tadi, kalau saya pernah dengar apakah kalau misal ruqyah, bukan ruqyah di Allahullah itu minta di ruqyah itu diperkenankan atau tidak boleh, Ustaz, kalau misalnya enggak ada terus tahu-tahu misal kurang gairah ibadah terus tahu-tahu minta di ruqyah. Terus saya pernah memegangi juga orang ya itu ya kayak gitulah ya di itu apakah diperbolehkan atau tidak. Terus terakhir, Ustaz, kalau budaya mengaji itu kan terkait pendidikan, ada yang ngaji, ada yang nyemak, Ustaz. Tapi untuk meningkatkan kepercayaan diri orang, beberapa teman yang belum ngaji maka diawali ngaji bersama, Ustaz. Kalau ngaji bareng-bareng gitu apakah boleh atau harus saling semak gitu modelannya atau seperti apa, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Matur nuwun. Jadi kalau dalam usul fiqh menika wonten prinsip asyariku fisyari syarrun. Jadi kalau kita berserikat ya bertaawun saling tolong menolong dalam hal yang jelas-jelas fil ismi wal udwan, ada unsur dosa, ada unsur ketidakbaikannya, apalagi ada unsur kesyirikannya dan seterusnya, prinsipnya sebenarnya tidak boleh gitu. Pernah saya ditanya sama salah satu dosen TI gitu, Ustadz saya ini programmer, diminta suruh membuat program judi online gitu. Ini project besar ratusan juta gitu ya. Kira-kira
boleh nggak sebagai profesional? Iya, boleh sebagai profesional boleh. Tetapi Anda ini muslim atau bukan? Kayak gitu. Kalau kita muslim tidak sekedar berpegang pada profesionalitas, tetapi itu jelas-jelas kita memfasilitasi, membantu program kegiatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam. Maka kita sebenarnya perlu tegas mana yang boleh, perlu kita tindak lanjuti dan mana yang harus kita tolak. Insya Allah rezeki dari Allah. Nah ini betul ya. Disinilah kemudian peran dosennya itu juga perlu kita perlu kita komunikasikan juga ya. Bagaimana dosen itu Al-Islam dan kemuhammadiyahnya juga perlu dipegang oleh dosen meskipun yang bersangkutan dosen umum seperti itu. Sehingga yang katalah sudah menyimpang dari prinsip-prinsip Al-Islam dan kemuhammadiyahan semestinya yang bersangkutan juga harus tegas seperti itu. Nah itu butuh juga sih ya, butuh proses juga, pemahaman juga sebenarnya, tidak kemudian hitam putih seperti itu. Nah ini memang tugas kita bagaimana memahamkan itu semua gitu. Saya pernah ditanya juga, ada salah satu dosen punya perkebunan nopo meniko kates kates California, terus ya kates yang sudah busuk itu dibeli sama salah satu peternak, tapi peternaknya peternak babi. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kalau saya sampaikan, kalau memang jelas-jelas itu panjenengan tahu itu untuk makan babi, ya udah masuk ke prinsip asyariku fisyari syarun, semestinya ya dialihkan ke yang lain, tidak harus kemudian kita membantu itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi lupa. Yang Tibun Nabawi ya. Jadi hadis yang menerangkan bahwasanya salah satu penyebab kita kaum muslimin tidak bisa masuk surga tanpa hisab adalah meminta untuk di ru'yah. Nah, di sini perlu kita pahami syarahnya. Ru'yah di situ adalah ru'yah yang ghairu syar'iyah. Jadi ru'yah menika wonten kali nggih Ustaz sekalian, ada yang syar'iyah sama yang ghairu syar'iyah. Mereka menggunakan mantra-mantra yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, yang tidak ma'thur, itulah yang kemudian salah satu konsekuensinya bisa tidak hisab menika. Nah, yang ketiga tadi tentang ngaji nggih. Jadi mboten napa-napa, kita ngaji sama-sama berjamaah mboten napa-napa. Jadi itu tidak masalah dalam rangka untuk kemudian mensyiarkan pengajian tadi ataupun ngaji Quran tadi. Ngoten, Ustaz? Ngantos monggo Ustaz. Terima kasih, katanya dengan saya ikuti di di YouTube Dr. Zainal Abidin itu dari Muhammadiyah pernah mempelajari tentang yang tadi 3 hari, 40 hari. Kemudian yang dia sampaikan itu sangat bijaksana kami. Jadi hukum itu disampaikan secara jelas. Jelas ya. Kemudian kalau teknis boleh, memang mengandung sebuah resiko. Dari kesimpulan video itu, sampai sekarang Muhammadiyah tidak melaksanakan 3 hari, 7 hari, 40 hari karena tidak ditemukan dalil. Itu yang saya ikuti berulang kali videonya, karena dia sudah target telah meneliti semua peristiwa itu secara uruf, kemudian secara dalil. Sebenarnya begitu, Muhammadiyah dari target itu tidak melaksanakan itu karena sampai sekarang diteliti tidak ditemukan dalil. Jadi semangat kembali Quran dan Sunnah tetap ada, tetapi misalnya kalau seperti tadi Ustadz Wakijo, Ustadz Jumaluddin barangkali ya, itu memang seperti tadi perlu ada sikap dan perlu kejelasan. Jadi kita tidak istilahnya cara Jawane itu ngeli ning ora
Kelly gitu lah kan semacam itu. Jadi jelas ada pertahapan. Karena mungkin kalau jamaah dapat, tapi kalau seperti ustadz itu nanti sering datang ke acara tahlilan, akhirnya legal. Gini Muhammadiyah yang ngene padha wae kan begitu. Ini maaf nggih, terima kasih. Jadi masalah tadi nggih nyadran, masalah selamatan, memang Muhammadiyah harus punya ketetapan hukum. Ketetapannya apa? Sampai sekarang ini dari dokter yang ditadi mungkin saya juga pernah tidak melaksanakan itu karena tidak ditemukan dalil, karena semangat kita akan kembali pada Quran dan Sunnah makbulah. Itu yang pertama. Yang kedua gini saya ini yang kedua kan memang semangat kita kayaknya dengan masalah istighsan semangat pula memang sering terjadi koyo kabur, karena antara tindakan ketika kita proses dengan keputusan orang awam tidak bisa membedakan. Ini semacam itu ya, sehingga untuk masalah ini sangat sulit dikurangi, kecuali memang harus tegas. Kita minta kita memang untuk semacam ini sopan, tapi harus jelas bagaimana statusnya. Jadi Ustaz sudah betul tadi dilaksanakan sekali jelas ini tidak ada dasarnya, sehingga secara bertahap masyarakat itu akan ada perubahan. Kalau tidak ya akhirnya seperti terus di mana-mana begitu. Jadi sekali lagi kami maaf, kami pun juga dicing. Dulu sering diundang, sekarang wes rangsang babar blas. Kami pun kemarin terjadi musibah. Istri saya meninggal dunia, kami tidak mengadakan tahlilan sama sekali. Silakan datang ke tempat kami, tapi untuk ya sekedar takziah. Karena takziah itu secara bahasa kan untuk menghibur orang yang sedang kena musibah. Terus terang aja ya, kami untuk kalau kita lihat di Al-Adhkar dengan doa itu loh, kan mestinya 3 hari. Tapi apa kami menolak ada orang takziah sampai 10 hari karena ada yang siang malam dari jauh datang. Ya jadi ini kembali kepada fikih, memang kita bisa memahami tapi tidak harus saklek. Jadi sekali lagi kami tadi kepada Ustadz, betul, tapi tolong untuk sebuah masalah ada sebuah keputusannya, tapi dalam tindakannya perlu kita bijaksana, sehingga bagi orang awam nanti secara bertahap kita ada proses purifikasi, pemurnian dalam bidang akidah, bidang ibadah. Terima kasih Ustaz. Terus Ustaz, jadi memang di masyarakat kita temukan masih banyak nopo meniko asumsi-asumsi dan keyakinan. Mengapa 3 hari, 7 hari, 40 hari nyatus nyewu, mendak pisan, mendak pindo dan seterusnya itu, oh si arwah tadi datang gitu ya. Malam Jumat datang gitu. Maka kita perlu membaca Yasin dan sebagainya ya. Ini kan perlu hal-hal yang memang perlu kita luruskan ya, secara akidah kita luruskan dan tugas kita seperti itu. Sampun sami ngantuk sepertinya. Dari pagi nggih. Ya saya juga kebetulan pangapunten radi ngantuk juga, tadi malam belum tidur seperti itu Pak. Kedua anak saya sedang sakit juga gitu. Pangapunten kalau kurang semangat seperti itu ya. Dan kurang fokus, pangapunten sangat nggih. Makaten Ustadz sekalian ya, terkait dengan ilmu pangapunten sudah kayak seperti menggarami air laut gitu ya. Ini kita sekedar sharing saja pangapunten. Mugi-mugi yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang langkung pun yang pangapunten. Nasrun minal fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pemaparan materi ibadah sesuai tarjih yang disampaikan oleh Ustadz Asep, Sarjana Teologi Islam, Magister Usuluddin. Ya, menarik nggih. Banyak hal yang bisa kita sampaikan, kemudian ada banyak hal yang terjadi dialog tukar kaweruh ya. Kita kalau boleh menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustadz Asep tadi, bahwa ibadah itu adalah segala hal yang dalam rangka mendekatkan
diri kepada Allah, apapun itu yang kita lakukan. Kemudian ketika kita bermuamalah di masyarakat, kita sebagai orang atau warga Muhammadiyah harus punya prinsip yang jelas. Kata Ustaz tadi, ngeli ning ora keli, ngelebur ning ora lebur. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita bermuamalah di masyarakat kita, karena memang macam-macam masyarakat kita itu. Kemudian kalau boleh kita sampaikan satu hal, dalam bermuhammadiyah itu jelas sekali tadi harus punya prinsip, maka kita tunjukkan kita orang Muhammadiyah punya prinsip. Ketika ada saudara kita, tetangga kita yang sedang terkena musibah, maka langkah kita adalah lebih awal datang untuk mengaruh ke tangga kita. Tidak datang di tahlilannya boleh, tetapi sebelumnya kita sudah silaturahim dulu. Banyak metode yang bisa kita pakai, banyak metode yang bisa kita terapkan di masyarakat kita. Maka tepat sekali Baitul Arqam ini kita adakan untuk mengecas pengetahuan kita dalam bermuamalah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Asep yang sudah menyampaikan materinya. Teriring doa mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kita akhiri untuk sesi malam ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi. Oh, udah ngantuk ini ya. Oke, dari kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.